Apa yang terjadi denganmu, Pak Mahfud MD? Hari ini seluruh masyarakat dibuat bingung dengan statement-statement Bapak. Ya, membingungkan. Ya. Membagongkan nih, begitu. Kurang lebih ya. Kita lihat beberapa statement dari beberapa pakar ya, seorang filsuf, seorang filosofi yang memberikan komentar terhadap sepak terjang Pak Mahfud MD. Ya. Profesor Dr. Mahfud MD akhir-akhir ini semakin tidak menarik. Ia melontarkan kritik-kritik tajam yang diarahkan secara langsung kepada rezim pemerintahan Jokowi. Apa yang dia katakan sebetulnya dipertanyakan, apakah itu lahir dari sebuah panggilan kecendekiawanan, ataukah kita boleh mengatakan Mahfud MD sakit hati. Teman-teman, saya termasuk orang yang berada dalam deretan orang-orang yang sangat mengagumi sosok Profesor Dr. Mahfud MD. Ia boleh dikatakan pakar dalam bidang hukum dan ketatanegaraan, dan rasanya ia tepat ketika ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menduduki pos sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Sikapnya yang sangat berani dan berada di garda depan dalam isu-isu di seputar demokrasi menempatkan Mahfud MD adalah orang yang sangat otoritatif di Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Pengetahuannya sangat luas, wawasannya sangat mendalam. Dan ketika dia mengartikulasikan argumen demi orang memahami argumentasi di seputar politik hukum dan keamanan, maka sosok Profesor Dr. Mahfud MD berada di garis depan. Ia memperlihatkan kepakarannya dan kecendekiawanannya sebagai seorang intelektual mumpuni, bukan intelektual abal-abal. Ketika dia mengeluarkan statement-statement dalam forum apapun, termasuk forum-forum diskusi yang menghadirkan banyak pakar, kedudukan seorang Mahfud MD terlihat menonjol. Ia adalah sosok yang tepat dan sangat fasih dengan isu-isu di seputar politik hukum dan keamanan. Semua orang merasa tenang ketika berada di dekat seorang Mahfud MD. Ia termasuk pejuang demokrasi yang sangat tangguh, yang berada di garda depan dalam isu-isu publik terkait dengan bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak. Dan tak jarang ia memiliki posisi politik yang jelas, yang orang memberi rasa hormat karena intelektualitasnya bukan intelektualitas sembarangan. Karena itu teman-teman, ketika kita kemudian melihat sosok seorang Mahfud MD menerjunkan dirinya masuk dalam politik praktis, ketika dia mau dipinang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai wakil presiden yang mendampingi calon Presiden Ganjar Pranowo, semuanya berubah. Apresiasi kita berubah pula. Ia sekarang tampil sebagai sosok yang berbeda. Kepakarannya dipertanyakan. Salah satu kemungkinan adalah apa yang ia katakan lewat statement-statement di podcastnya
yang menyerang habis-habisan rezim pemerintahan Jokowi memperlihatkan bahwa ia bukan seorang intelektual sejati. Bahkan kita harus mengatakan Mahfud MD lebih tepat sebagai barisan orang-orang yang sakit hati. Ia sakit hati dengan rezim pemerintahan Jokowi, dan karena itu sering mengeluarkan statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang nyinyir terhadap pemerintahan ini. Memang kita harus jujur mengakui Jokowi dan pemerintahannya selama 10 tahun itu penuh dengan catatan, penuh dengan PR, pekerjaan rumah yang diwariskan pada rezim pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tetapi jangan pernah kita melupakan bahwa sosok Mahfud MD adalah orang yang pernah mengeluarkan statement ia patut berterima kasih pada sosok Jokowi yang telah memberi kepercayaan dan amanah untuk menduduki pos sebagai Menteri Politik Hukum dan Keamanan. Mengapa seorang Mahfud MD lebih terlihat sebagai orang yang nyinyir? Dan karena itu, ia menjadi orang yang lebih terlihat sedang memperlihatkan sikap sakit hatinya ketimbang kepakarannya sebagai seorang akademisi yang mumpuni, begawan ilmu hukum dan tata negara yang jagoan. Ironi. Maaf, Prof. Mahfud. Dalam konteks ini, Anda salah melangkah. Saya malah termasuk orang yang menyayangkan kepakaran dan posisi Anda sebagai seorang guru bangsa itu tercederai ketika saudara menjadi politisi praktis dan pragmatis terkait dengan kemauan untuk masuk dalam kompetisi politik praktis sebagai calon wakil presiden ketika saudara mau mendampingi Ganjar Pranowo. Dan karena itu, saya ingin mengajukan semacam argumen sekaligus tesis yang menantang kita semua bahwa apa yang terjadi pada sosok seorang Mahfud MD, ternyata hari ini kita harus jujur mengatakan beda kelas, termasuk Ganjar Pranowo beda kelas. Berbagai macam upaya ditunjukkan, diperlihatkan dengan argumentasi, menyerang sana-sini, khususnya rezim pemerintahan Jokowi. Seolah-olah dia lupa bahwa Jokowi pernah berjasa besar, membuat seorang Mahfud MD punya panggung dalam barisan orang-orang yang memberi kontribusi besar bagi negara ini, karena masuk dalam pos jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Maaf Prof, Anda kali ini harus disebut sebagai kelompok orang yang sakit hati, berada dalam kumpulan orang-orang yang nyinyir dengan orang yang pernah berjasa dalam hidup Anda ketika Anda tidak menjadi apa-apa. Saya bukan pendukung dan pembela rezim pemerintahan Jokowi. Saya tidak punya kepentingan. Tetapi kepakaran saudara sebagai seorang guru besar hukum dan tata negara rasanya dipertanyakan kali ini. Lalu, siapa yang sebetulnya bisa disebut sebagai pengkhianat kaum intelektual? Kalau kita kemudian menjadi orang yang tiba-tiba berubah oleh karena politik yang kita masuki secara praktis. Apakah karena gagal menjadi calon wakil presiden karena hanya mendulang 16% suara, itu mengubah cara pandang seorang Mahfud MD sehingga menjadi orang yang kemudian nyinyir sana-sini, menyerang sana-sini, membangun alibi argumentasi untuk memperlemah pemerintahan Jokowi di sisa kepemimpinannya di Republik ini. Sekali lagi, saya bukan corong pemerintah.
Tetapi terhadap Mahfud MD, saya perlu memberikan klarifikasi sekaligus juga pertanyaan kritis. Mengapa seorang Mahfud MD berlaku dan berubah seperti itu? Apakah itu karena saudara tidak mendapat bagian dari kekuasaan yang sedang dimainkan itu? Saudara kehilangan popularitas? Ataukah ini bagian dari citra seorang Profesor Dr. Mahfud MD yang memang seorang pakar di bidang hukum dan tata negara? Semua kita bertanya tentang itu. Tetapi catatan kritis saya dari pertanyaan banyak orang. Mengapa Anda berubah? Mengapa Anda justru lebih tampil sebagai seorang yang sedang berada dalam barisan sakit hati dan nyinyir sana-sini, mempertanyakan rezim di mana saudara pernah masuk di dalamnya? Kalau kritik itu hendak diberikan, mari kritik secara konstruktif. Mari memberi edukasi yang mencerahkan. Tidak harus terang benderang memainkan perang yang semakin keras dengan rezim pemerintahan Jokowi. Apa agenda politik yang saudara ingin dapatkan? Karena itu, teman-teman, mari mencerdaskan kehidupan masyarakat kita. Jangan pernah hanya bermain dalam politik praktis, tetapi ketika kita kalah, kita menjadi orang yang berubah dalam sikap kita, lebih menjadi seorang yang nyinyir dan seorang yang sakit hati melihat situasi yang ada, seraya lupa bahwa kita pernah berada di sana, di dalamnya. Yang sekarang kita lihat dan kita saksikan bersama-sama. Silakan berikan komentar. Semua bebas untuk berkomentar ya. Silakan memberikan tanggapan dan komentarnya tentang siapakah sosok Mahfud MD yang sebenarnya. Ya. Terima kasih.